Bismillahirrahmanirrahim. Awal kalam mulun jangan, salam ta'zim dari ambo. Sidang pandanganan budiman, sambilah salam dari ambo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala Qur'anul Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bernafas pada saat sekarang ini dan masih merasakan nikmat yang ada sampai saat ini. Salawat beserta salam tak lupa kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Dewan Hakim yang arif lagi bijaksana, serta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di tengah gemerapnya kemajuan zaman, di mana teknologi dan pendidikan seharusnya dapat membawa kita pada kehidupan yang lebih baik, ada satu fenomena yang menggoreskan luka dalam hati kita semua, yaitu tawuran. Data pada tahun 2024 tercatat sekitar 111 kasus tawuran yang terjadi di kawasan hukum Polda Metro Jaya. Tidak hanya itu, baru-baru ini Kota Padang juga mencatatkan kasus tawuran dan balap liar yang terjadi pada tanggal 7 Februari 2025. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sungguh sangat ironis dan sangat disayangkannya, tawuran ini terjadi sehari setelah deklarasi anti tawuran dan balap liar yang diinisiasi oleh Polda Sumbar dan Pemko Padang. Berkaitan dengan hal ini, maka izinkan saya pada kesempatan yang mulia ini untuk menyampaikan sebuah pidato singkat yang berjudul Masa Depan di Ujung Tangan, Bukan di Ujung Tawuran. Tawuran antar pelajar merupakan sebuah pertingkaian antara dua kelompok atau lebih dari sekolah yang berbeda. Tawuran sendiri merupakan masalah sosial yang sedang marak-maraknya terjadi di Indonesia pada saat sekarang ini. Tawuran sendiri terjadi biasanya karena adanya perbedaan pandangan, pendengaran, dan perasaan. Menurut Erikson pada tahun 1968, masa remaja adalah fase identity versus role confusion, di mana remaja mencari tempat dan pengakuan di masyarakat luas. Jika mereka tidak mendapatkan pengakuan secara positif, maka mereka akan mencari pengakuan dan tempat dengan cara kekerasan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tegaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la gororo wala diroro. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan orang lain. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 2341, Tabrani dalam Al-Kabir. Kemudian, jikalau Allah Subhanahu wa taala larang anti kekerasan ini, maka dengan itu Allah Subhanahu wa taala tuangkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang kepadamu. Quran surah An-Nisa ayat 29. Akhir-akhir ini semakin maraknya tawuran dan balap liar terjadi sebagaimana infokan di media sosial.
Dari situ, psikolog kontemporer menekankan bahwa paparan konten di media sosial memiliki peran signifikan dalam memicu dan memperkeruh suasana akibat tawuran tersebut. Karena apa? Karena media sosial dapat memberikan atau menyebarkan berita-berita tentang aksi kekerasan ini kepada khalayak ramai. Tawuran antar pelajar dan balap liar juga memiliki dampak-dampak negatif, tidak hanya bagi diri kita sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas. Tawuran tidak hanya menyebabkan luka-luka, bahkan bisa sampai kehilangan nyawa. Selain itu, dampak negatif lain juga dirasakan oleh sekolah, di mana dapat mengancam dan memperburuk suasana belajar mengajar, membuat ketegangan di dalam lingkungan sekolah, dan merusak fasilitas sekolah. Tidak hanya itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah, masyarakat luas juga akan merasa terancam karena adanya tindak kekerasan di sekitar mereka yang membuat mereka merasa tidak aman. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, dari kedua itu kita tahu bahwasanya untuk menyebarkan berita di media sosial, kita harus tahan jempol kita, think before you click, saring sebelum sharing, dan juga janganlah kita terlibat dalam aksi tawuran. Karena apa? Hilang lengan, hilang harapan, hancur masa depan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, oleh karena itu, marilah sama-sama kita berkomitmen untuk menghapus dan meninggalkan budaya ini, karena tawuran dan balap liar ini hanya akan membawa dampak negatif dan memperburuk bangsa kita untuk yang akan mendatang. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, masa depan di ujung tangan pemuda merupakan gambaran bahwasanya peran generasi muda sangat berpengaruh untuk membawa generasi selanjutnya ke masa yang akan datang. Hal ini juga dijelaskan dalam pepatah Titih Minang yang bunyinya, kok hanyo si baik ramudo marah, buruak coba iya kapadoman, jadi bincangan dek nantuo, tak bagi tigo dek nak bujang. Pertamo bujang parisau, kedua bujang pangusau, ketiga bujang bapusako. Maka dari itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, marilah kita sama-sama menjadi pribadi yang lebih baik, menghargai perbedaan, dan dapat menyelesaikan masalah secara damai tanpa adanya kekerasan. Satu benturan, 1000 penyesalan. Balap liar sementara, penyesalan selamanya. Ego menang, hidup tak tenang, masa depan terancam. Maka dari itu, marilah sama-sama kita berkomitmen untuk selalu menjaga kedamaian dan menghindari kekerasan yang ada. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau banyak berputar di situ-situ saja, karena saya masih belajar. Akhir kata dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.